Oke, saya mulai coba. Nah, sebelumnya saya kayaknya belum bisa sampai selesai deh, baru bisa sampai bagian yang close string aja. Yang terakhirnya yang open string saya nggak sempat baca Pak, belum. Jadi saya coba terangin apa yang saya udah pahami aja ya. Iya, Oke deh, nah terus kalau saya ada salah mohon dikasih tahu. Nah, jadi kita start dari halaman 122 ya. Saya nggak bisa nunjukin di layar, mohon maaf. iya. Ya bisa pegang masing-masing. Kan Iya, udah punya bisa pegang kopinya masing. gratis. Nah, jadi intinya sekarang itu kita kan sebenarnya mau nyari spektrum, spektrum dari string. Kayaknya saya review aja dikit, dikit kali ya. Nah, kita startnya itu dari Polyakov action ya. Polyakov action itu kan bisa kita tulis seperti ini ya, minus T per 2 integral. Muncul nggak Pak? Enggak ya? Terlalu atas kayaknya. Agak ke bawah dikit nulisnya. Oh iya, oke, sip. Jadi sebentar. Atau saya zoom in. Oh iya, nah itu aja. Ya, zoom in aja nggak Pak? Ya. Jadi pola of action kan bisa kita tulis kayak gini ya. Kayak dua. Itu dua ya, maaf. Ya, dengan gamma AB ini eh, ini di X new. Ya, nah jadi kita bisa tahu pola of action itu fields-nya ada dua di situ. Jadi selain eh, X, X itu posisi si worksheet-nya di dalam target space. Jadi kan di string kan kita karena satu partikel itu di apa namanya direpresentasikan sebagai string. Jadi word line untuk satu yang harusnya untuk partikel titik kita punya word line, history dari word line. Untuk ke string kita punya worksheet. Nah, worksheet-nya itu posisinya di dalam target space itu dinyatakan oleh X new dan metriknya itu eh, metrik dari worksheet-nya itu ngikutin di-induce dari metrik di target space. Nah, tapi eh, untuk Polyakov action di worksheet-nya itu kita bisa define metrik lain, metrik yang independen dari metrik yang di-induce oleh target space-nya. Jadi kita punya dua variabel di Polyakov action yaitu si field-nya itu sendiri atau posisi dari worksheet dan uh, metriknya, metrik eh, metrik bebas yang kita define di eh, work worksheet-nya. Nah, jadi ini biasanya kita sebut dengan HAB ini dengan nama Polyakov metrik. Nah, terus karena kita punya dua field, kita bisa lakukan eh, extremization. Eh, kita variasikan aksinya terhadap masing-masing. Ini terhadap fieldnya dulu, ini nol. Terus kita bisa lakukan yang sama juga. SP, PH sama dengan nol. Nah, dari suku yang ini kan kita bisa dapat persamaan gelombang ya. Nah, ini dia menyatakan dynamics dari si worldsheet yang di worldsheet di dalam target space. Target space-nya itu eh,
kemarin di chapter 4 udah dibahas kalau target space-nya ternyata butuh 26 dimensi kan. Nah, jadi kita bisa anggap si worksheet-nya itu terletak di dalam target space yang 26 dimensi itu. Nah, jadi kita punya dinamika di dalam dinamika uh, worksheet-nya itu dia mengikuti persamaan gelombang. Jadi ini kayak satu membran yang dia berosilasi mengikuti persamaan gelombang. Nah, sedangkan yang satu lagi persamaan Euler-Lagrange yang satunya lagi yang kita variasikan terhadap metrik itu dia tidak menghasilkan dinamik, tapi karena kita bisa lihat di aksi Polyakov ini, di aksi Polyakovnya tidak ada dari turunan metrik Polyakov terhadap koordinat. Jadi kita bisa bilang untuk variabel metrik momentum konjugatnya tidak ada. Artinya eh, variabel metrik ini dia merupakan cyclic coordinate. Jadi karena tidak ada momentumnya, jadi kita nggak dapat persamaan dynamic, tapi kita dapat persamaan constraint. Yep. Nah, karena kita definisikan, ini saya hapus ya. Saya hapus yang mana saya hapus ini aja deh. Karena sampai mana? Oh, karena kita definisikan si ini ngikutin JR aja ya, action terhadap eh, metrik variasi action terhadap metrik itu kan sebanding dengan tensor ya, stress tensor. Hmm, Nah, jadi kita bisa bilang stress tensor ini harus sama dengan nol. Ada yang bertanya dulu enggak ya? Ini yang kemarin udah dibahas ya, maaf saya nggak terlalu ngikutin kemarin. Jadinya, nah, ini saya udah bahas paragraph of action. Selanjutnya, nah ini saya sebenarnya mau nurunin kenapa eh, kenapa kita bisa dapat relasi relasi di persamaan 1, 2, 3 di mana ya saya mau nurunin kenapa kita bisa dapat Virasoro constraint seperti persamaan yang di halaman 1, 2, 3. Nah, oke, sekarang kita lihat bagian bagian dynamicsnya dulu ya. Udah, nggak usah ditulis deh. Oke, kita lihat bagian dynamicsnya dulu. Tadi kita punya persamaan gelombang. Ini aja lah saya tulis persamaan gelombang. Itu solusinya seperti yang kita udah tahu kan ada eh, left moving ditambah right moving ya. Di mana tau dan S ini adalah parameter dari si worldsheet kita. Jadi kan dia eh, kirim dua parameter real ke eh, target space ya. Nah, terus selanjutnya dan nah sekarang solusi dari persamaan gelombang ini kita Fourier transform. Jadi kita dapat eh, setiap bagiannya kita dapat versi Fourier transformnya ya. Sekarang kita ambil case-nya itu stringnya close string. Jadi eh, Fourier transformnya discrete. Ini kita bisa tulis gini.
S ya, ya benar. Nah, kelihatan ya. Ini ini fieldnya, solusinya. Ini channel Fourier transformnya. Ini Fourier pairnya. Jadi kalau misalnya eh, misalkan ini si, berarti ini kayak filenya ya, atau eh, koefisien dari Fourier modes-nya. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk bagian yang right. Jadi intinya yang mau saya eh, highlight itu adalah kalau kita punya solusi kanan dan kiri, kita bisa Fourier transform untuk dapat normal modes-nya. Normal modes-nya itu hanya Fourier pair dari masing-masing. Ya, Itu, sorry, jadi itu kayaknya ada zero mode-nya dan. zero mode-nya, iya, zero mode-nya nggak saya masukin Pak, biar nggak ribet ya. Zero mode-nya itu nanti terpisah. Jadi zero mode-nya, jadi sebenarnya selain ini kita tambah ada satu konstanta lagi, bukan satu, iya, kita tambah konstan yang besarnya itu adalah ini. Tahu. Ya, jadi setelah eh, gelombangnya kita apa namanya? Gelombangnya kita expand, kita punya zero mode, punya mode-mode suborder yang lainnya, tapi yang zero mode-nya itu dia menyatakan eh, posisi ini eh, x x mu ini menyatakan posisi si center of mass dari si stringnya di target space. Jadi kita punya target space, ini kita punya center of mass. Nah, si x mu-nya itu adalah ini center of mass dari si closed stringnya. Dan P mu ini adalah momentum 4 dari si eh, string ini. Jadi selain dia punya posisi di X mu, nah center of mass ini dia bergerak juga dengan kecepatan dengan momentum P mu. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi ya, karena saya juga tidak terlalu yakin. Nah, terus setelah itu intinya sekarang kita udah punya eh, Fourier pair. Kita punya, sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, kita udah punya pasangan ini, pasangan yang di eh, yang hubungannya adalah Fourier transform. Nah, sekarang kita coba kuantisasi. Kalau formalnya sih kuantisasinya itu kan pertama kalau misalnya kita punya product of action, maka kita punya Lagrangiannya ya, DT ya. Kita punya Lagrangiannya, kita bisa cari momentum conjugate dari field dari ini, dari posisi ya. Itu kan cuman ini ya, di ya, ya nanti ketemu ini kita punya, setelah ketemu momentum conjugate-nya kita bisa konstruk Poisson bracket, dan Poisson bracket kan harus memenuhi ini ya, gimana ini ya. Nah, setelah kita punya Poisson bracket, selanjutnya kita bisa quantize nih. Quantize berarti Poisson bracketnya di promote sebagai komutator ya.
Nah, udah dapat. eh nah, setelah kita promote jadi komutator kan otomatis X dan P-nya ini menjadi operator. Nah, setelah kita udah dapat eh, versi operatornya, kita bisa balikin lagi untuk cari operator dari Fourier pair-nya. Jadi sekarang kita punya relation ini A, proses ini AM, ini B, M, D, M, terus M, no, ini. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi akhirnya sekarang kita punya operator nih. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sifatnya, bentuknya itu persis sama dengan eh, raising, raising and lowering operator kan. Raising, lowering. Nah, jadi dari pakai operator ini, kita bisa mengkonstruk Fox space F. Dia itu kita definisikan, definisinya kan ada vakum ditambah Hilbert space satu partikel, ditambah Hilbert space dua partikel, dan seterusnya, kasih completion. Nah, jadi ini Fox space-nya. Jadi Fox space-nya itu kita bisa bisa konstruk sebagai kumpulan ruang Hilbert yang terdiri dari vakum dan seterusnya. Nah, ya, ada yang mau ditanya dulu? Nah, jadi intinya dari persamaan dynamics yang kita dapat dari eh, memvariasikan aksi Polyakov terhadap posisi dari grain itu kita dapat raising dan lowering operator, atau kalau kita mau nyebutnya supaya mirip kuantum mekanik berarti kita dapat creation and annihilation operator ya. Nah, di sini juga kita bisa define eh, ground state. Ground state-nya itu kita define sebagai state ini. Jadi dia em, bukan vakum. Kalau vakum kan tidak ada string. Kalau ground state dia ada string, tapi dia eh, belum ada eksitasi di stringnya, tapi dia bisa punya momentum P. Karena jadi kayak misalnya ini string, ya ini string. Kalau vakum kan dia tidak ada string sama sekali. Kalau misalnya ground state dia ada string tapi belum ada eksitasi, tapi stringnya ini dia udah bergerak dengan momentum P. Kalau misalnya yang first excitation kan nanti ada ya seperti inilah. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nah, oke, jadi intinya dari persamaan dynamic kita bisa dapat Fox space, kita bisa dapat ladder operatornya. Nah, sekarang kita harus ingat kita juga punya Euler-Lagrange kedua yang kita dapat dari variasi Polyakov action terhadap metrik Polyakov itu sendiri. Nah, tapi kita tidak punya persamaan dynamic, kita punyanya persamaan constraint. Nah, constraint ini dia akan kan tadi kita punya Fox space ya. Nah, Fox space ini karena ada constraint, jadi hanya subset dari Fox space ini yang memenuhi uh, physical state. Jadi ada
bagian dari Fock space yang dikonstruk dari persamaan dynamic sebelumnya itu yang tidak memenuhi, yang tidak fisikal maksudnya. Oke. Okay. Nah, dari sini, nah ini saya nggak kurang tahu dijelaskannya di bab berapa, tapi kita pakai light coordinates. Jadi eh, T alpha beta ini kan karena dia tensor di eh, di worldsheet, jadi dia kayak matriks 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Nah, dia itu sifatnya kita bisa buktikan kalau misalnya sifatnya eh, stress tensor ini dia akan traceless. Jadi saat dia tidak memenuhi persamaan persamaan constraint ini atau off shell, dia itu sudah traceless. Nah, tapi saat kita ambil on shell atau dia memenuhi persamaan ini, semuanya akan nol. Ya, jadi saat kalau misalnya kita tulis dengan koordinat light cone, kita akan dapat akan ada 2 komponen yang tersisa dan persamaan constraint-nya bisa ditulis seperti ini. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita eh, kalau misalkan kita cari data alfa beta dari definisinya seperti alfa beta, maka dia itu memenuhi bentuknya seperti ini, df dA x kali db x min 1/2 a, ab sorry 1/2 apa namanya, acd. Oh, salah. Ini aja nulisnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya langsung dari definisi Polyakov, kita dapat stress tensornya bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau memenuhi constraint atau di mana kita dapat physical, kita mau si T alfa betanya physical, dia harus sama dengan 0. Jadi, ada yang mau tanyain dulu? Nah, dari sini kita bisa tahu eh, T, T itu dia akan sebanding dengan turunan X kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita tulis dengan light cone coordinate juga sama, dia akan memenuhi eh, hubungan kayak gini. Ini cuma ganti koordinat doang. Oke, ada yang mau tanya dulu? Enggak ya? Nah, dan dari sebelumnya kita kan punya relasi ini nih ya. Nih, kita punya relasi ini. Nah, tapi dari sebelumnya kita tahu bahwa sebentar ini. Nah, dari persamaan dinamik yang tadi kita tahu bahwa di eh, X itu kan, sorry, ya. Nah, oh ya, kita punya relasi bahwa si eh, koordinat ini dia bisa ditulis sebagai ini ya.
Jadi kalau kita turunkan, ini maksudnya turunan. Kita turunin, ini dia juga akan sebanding. Jadi ini tinggal kita masukin aja, akhirnya kita dapat T yang minus aja ya, saya tulis. Itu dia akan sebanding dengan M, N, AM. Nah, jadi kan ini saya kaliin ya, ini kan ada dua ya kuadrat. Ini kuadrat, jadi nanti ini ada ini, sorry. Nah, jadi dia akan bentuknya seperti ini saya hapus. Ini N plus N sigma. Ya, nah jadi kita punya relasi bahwa si eh, tensor ini, stress tensor akan sebanding dengan eh, perkalian dua Fourier pair dari X. Ya, nah ini bisa kita tulis sebagai bisa kita tulis sebagai sigma L K E min I K. Ya, ini kita eh, definisikan ini K, terus LK-nya itu kita definisikan eh, sebanding dengan M dikali HK min M HM. Nah, jadi kalau L-nya kita masukin ini, kita masukin di sini L, kita masukin eh, MN ke K, kita bisa dapat ini. Nah, jadi intinya kita menuliskan si tensor ini, tensor stress tensor sebagai eh, ekspansi deret Fouriernya. Ya, jadi ini saya tulis lagi. Sorry. Nah, jadi kita lihat sekarang ini kita punya stress tensor. Stress tensor itu apa sih sebenarnya tadi? Nah, dia itu sebenarnya constraint kan? Constraint. Nah, sedangkan LK ini dia adalah Fourier pair dari si T. Nah, LK ini nanti akan jadi generator dari uh, Virasoro algebra. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut, kita lanjut ya. Nah, jadi intinya yang tadi kita turunin itu adalah dari persamaan Polyakov kita punya persamaan dinamik. Dari persamaan dinamik itu kita punya informasi Fock space sama ditambah operator A ya. Operator A dan A tilde ini adalah ladder operatornya. Nah, sedangkan dari persamaan yang satu lagi kita punya eh, constraint. Kita punya constraintnya itu T. Nah, tapi eh, constraint itu T, Fourier pair dari T itu adalah L. Dan L ini yang nanti jadi generator. Clear ya, jadi sekarang kita punya pasangannya itu eh, field, field LR sama field itu pasangannya sama ladder operator.
Dan P, constraint, itu pasangannya sama generator. Ya, ada mau tanya dulu? Lanjut lagi ya. Bentar, hapus dulu. Nah, sekarang kita udah punya generator. Generator itu kan hmm, generator LM ini kita bisa cari Poisson bracketnya juga. Poisson bracket itu kan dia masih klasik ya. Dia memenuhi ini, memenuhi relasi ini. Nah, ini dapat dari mana? Ini kalau saya baca cepat, dia dapat dari Legendre function kan. Karena striknya itu close, terus berarti kan bisa apa namanya? Kalau close kan berarti configuration space-nya kayak S1 ya, lingkaran. Nah, jadi basis function di situ kan pakai Legendre kalau kalau nggak salah. Nah, jadi setelah dimasukin kita dapat relasi ini. Nah, sekarang sekarang kita mau quantize lagi seperti sebelumnya. Sebelumnya itu kita quantize field-nya, field X untuk dapetin ladder operator. Sekarang kita quantize eh, constraint. Jadi karena T itu constraint, L ini constraint juga. L ini kayak generator dari constraint. Ya. Nah, sekarang yang mau kita quantize adalah generator dari constraint. Nah, kita dapat ternyata bentuknya malah jadi seperti ini. Jadi mirip n minus n. Aduh. Nah, tapi ternyata ini kayaknya udah dibahas ya kemarin ya. Di bab 4 ada central termnya. Di n plus n 0. Ya. Nah, relasi ini yang disebut dengan Virasoro algebra. Ya, ada yang mau ditanyain dulu kah? Sekarang kita udah punya banyak hal nih. Kita udah punya eh, Fock space, yang artinya kita punya Hilbert space juga. Kita punya ladder operator, dan sekarang kita punya eh, algebra dari constraint. Nah, sekarang sebelumnya eh, dulu pas eh, pas MBKM kemarin kan saya udah pernah kasih kuliah constraint sedikit ya tentang pentingnya kenapa algebra itu harus close, karena kalau misalnya dia nggak close nanti eh, evolusi dari constraint itu akan mengirim state physical ke state non physical. Nah, itu problematik. Jadi supaya kita dapat eh, framework yang konsisten, kita harus buang semua constraint-nya dan kita harus bikin aljabarnya itu jadi close semua. Jadi suku center center ini di sini, suku tambahan yang ini. Nah, ini dia membuat aljabranya jadi nggak close sempurna, itu setahu saya. Nah, contoh ya, ini misalkan kita punya algebra kayak gini, kita masukin M sama dengan minus N. Nah, dari sini aja kita bisa lihat. Sebentar sebelumnya. Ya, kita kan punya eh, kita suruh algebra ini, terus kita kasih premis awal. Premis awalnya itu kita eh, asumsikan, astaga, aku jadi gini. Kita asumsikan semua modes eh, untuk L itu memenuhi constraint-nya.
untuk semua n ya, untuk semua n. Nah, tapi ntar kita lihat kalau ternyata premis awal ini terlalu strong, jadi kita harus uh, relax dikit. Nah, ini kalau misalnya kita ambil premis awal ini dan kita masukin ke kasus M sama dengan minus N gitu. Itu nanti kita dapat eh, jadi gini kan L, ya, benar kan? Nah, terus pakai Virasol algebra bagian yang ini itu bisa ditulis jadi ini tambah 12 juga ya, dan ini harus sama dengan 0 juga. Nah, tapi karena dari premis awal kita ini eh ini 2n kali L0 3. Nah, ini kan harus 0 ya. Karena premis awal kita kan seluruh mode n itu harus eh, kalau bekerja terhadap state harus sama dengan 0. Nah, jadi akhirnya kita punya ini. Ini harus sama dengan 0. Nah, sedangkan ini adalah konstan. Nah, jadi supaya konstannya terpenuhi, maka si psi-nya harus sama dengan 0. Dan artinya kita nggak punya state eh, non trivial yang memenuhi eh, persamaan constraint kita. Nah, itu artinya kita bisa ambil kesimpulan premis kita di awal itu terlalu terlalu kuat. Nah, premis kita di awal itu kan tadi adalah ini ya, premis kita di awal itu tadi ini untuk semua n. Nah, setelah ini berarti salah ya, bukan bukan salah, terlalu strong. Jadi kita tidak tidak bisa pakai premis ini. Jadi akhirnya kita bagi caranya gimana? Ini yang saya baca triknya adalah nah, ini. Dari semua LN untuk semua nilai n itu kita bagi aja. Jadi ada L untuk yang n yang lebih besar daripada 0, ada L 0, ada L n yang lebih kecil dari 0. Nah, terus kita eh, asumsikan yang memenuhi eh, constraint constraint awal adalah bagian yang positif definite aja. Jadi yang ini tidak perlu memenuhi sama dengan 0. Tapi negatif dari ini atau ini negatif dari eh, n yang lebih besar daripada 0 itu harus memenuhi ajo ini yang sama dengan 0. Ya, ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Nah, jadi kita pakai eh, premis ini dan selanjutnya bagian yang ini belum ya, yang L0 belum. Nah, sekarang kita coba turunin untuk eh, L0.
Nah, dari sebelumnya kan kita bisa tulis no, kelihatan nggak? Oke. Nah, kita bisa tulis nolnya ini ya. Ya, ini dapat dari mana? Itu dapat dari relasi kan T itu tadi sama dengan sigma A kali A ya. Nah, terus kalau kita expand ini terhadap eh, L, jadi kita bisa dapat hubungan L sama A. Ada yang mau tanya dulu? Nah, terus dari kuliah sebelumnya juga kita tahu si konstanta ini A, kita punya konstanta ini ya, mu, eh, alfa mu nol itu bisa ditulis jadi gini. Nah, jadi kita bisa dapat L nolnya itu ya. Nah, ini masih klasik ya, belum saya quantize. Ada yang mau tanya dulu? Kak? Nah, sekarang baru kita quantize. Kita quantize. Nah, tapi ketika kita mau quantize, ada ordering ambiguity nih di sini. Apakah kita mau cari, apakah kita mau pakai ordering ini atau ordering ini? Nah, kan kalau misalnya dia kita kuantas jadi operator, kan in general mereka nggak sama ya. Dan perbedaannya itu besarnya, eh kurang ke bawah ya, sorry sorry. Bentar, perbedaannya mereka itu ini A minus N, AN plus N kedua. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini aja. Ya, ada yang mau tanya dulu? Nah, jadi sekarang kita mau konstruk operator baru yang nggak memilih salah satu ordering sama sekali. Jadi kayak kita rata-ratain aja. Oke. Maaf. Ada yang mau tanyain dulu kah? Nggak ya? Nah, jadi untuk mode fix, untuk modenya N, kita punya operatornya ini sekarang. Oh, ini saya tulis ini deh, supaya nggak bingung. Nah, kasih aksen. Nah, jadi untuk operator totalnya, kita tinggal jumlahin aja terhadap N. Hmm. Ini
hasilnya tinggal dimasukin aja semuanya jadi dapat ini ya. A, minus M, M, ditambah sigma N per 4. Ada setengahnya masuk ya. 4. Nah, kita bisa lihat suku ini kan, nah, hilang lagi. Sebentar. Suku ini itu adalah operator ground state kita yang biasa ditambah ini suku ini. Nah, ini untuk kalau kita ambil Tahingga, berarti ini kan eh, jadi meledak ya. Nah, tapi kan kita bisa pakai normalisasi sehingga ini jadi finite number. Kita sebut aja finite numbernya itu eh, minus A. Nah, jadi akhirnya kita dapat ini operator yang eh, baru. Nah, kita dapat relasi ini. Nah, operator yang baru inilah yang harus eh, meniadakan state. Jadi operator baru ini di astaga, astaga, astaga. Operator baru ini yang dia harus memenuhi dengan ini. Ya, nah jadi akhirnya kita udah dapat eh, Virasoro constraint sekarang bisa dituliskan dalam bentuk yang kayak di halaman 123 ya. Jadi eh, untuk saya tulis lagi deh. Nah, jadi em, constraint constraint kita sekarang harus memenuhi ini. Ini untuk n yang lebih besar daripada 0 dan untuk 0-nya dia harus memenuhi ini. Untuk yang tilde sama aja. Ya, ada yang mau tanyain dulu. Nah, ini sebenarnya ini kan kesannya kalau misalnya saya tuh kayak gini mirip kayak cocok logi ya. Nah, kalau misalnya mau pakai cara yang benar-benar rigor itu harus pakai eh, yang namanya BRST quantization kalau nggak salah. Jadi harus pakai gauge reduction, pakai simetri. Nah, nanti hasilnya yang keluar itu konsernya seperti ini juga. Jadi tadi itu cuma cara cepatnya lah kayak gitu. Ya, ada yang mau tanya dulu? Saya nggak terlalu tahu juga tentang BRST, tapi eh, sejauh yang saya baca tuh katanya seperti itu. Itu topiknya Idrus Pak. Tahu kan Idrus ya? Idus. Iya, Idrus yang kemarin kasih presentasi, yang Oh, yang apa sih symmetric reduction. Nah, dia yang banyak kerja itu kan kayak jadi apa sebelum dikuantisasi tuh dikurangi dulu gauge-nya pakai Dirac-Bergman algoritma itu kurangi segala macam nanti baru dikuantize hmm. tahu Ya saya. itu sebenarnya beda beda approach. Kalau Hmm. beres itu kan biasanya dipakai di part integral. Hmm, Kalau yang iya, kamu lakukan ini kan di apa formalisme Hamiltonian lah istilahnya lah. canonical Pak. Ya. Canonical. Kalau Hmm. pakai pendekatan part integral ya harus introduce itu kan ada gates ngurangin gates. Hmm. Nah, oke. Jadi saya lanjut ya Pak. Iya, silakan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke vertex operator itu harus ada satu yang dibahas dulu kalau nggak salah itu operator map. Pak. Ini coba operator map. Ini ya.
Nah, jadi ini saya bahas operator map dulu. Nah, tadi kan kita pakai apa? Pakai parameternya itu ini ya, tau dan S. Nah, sekarang kita ganti parameternya itu jadi pakai theta dan R ya. Ini yang parameternya sama ya, dengan yang dipakai di radial quantization. Nah, jadi yang awalnya eh, kalau misalnya ini sheet ya, jadi ini stringnya ini X, ini T, dia evolusinya ke atas gini kan, bisa berubah segala macam. Nah, sekarang dengan radial quantization ini kita kayak ngambil time slice yang beda gitu. Jadi sekarang yang jadi T-nya itu adalah radialnya dan state-nya itu hidupnya di lingkaran-lingkaran di lingkaran-lingkaran konsentrik yang tegak lurus sama arah R-nya. R-nya itu jadi bagian time-nya lah, dan sedangkan bagian spatialnya itu kayak lingkaran-lingkaran konsentrik gitu. Nah, di sini kita kalau mau formal dia akan pakai path integral ya. Jadi kita punya state di sini, state untuk saat t-nya tertentu. Ini di sini kita punya state di theta R0 ya. R0 kan jadi t-nya ya. Oh ya, tapi sebelumnya ini kita harus eh, lakukan weak rotation dulu. Jadi parameter waktunya itu koordinat waktunya itu harus kita flip dulu jadi harus kita flip jadi bentuk imaginary. Jadi kita kerjanya bukan di Lorentzian tapi di Euclidean case. Ya, nah jadi balik lagi ke tadi eh, path, path integral. Nah kita punya dua state nih, state inisial ini yang kecil sama state final. Finalnya itu kita sebut aja theta R T. Ya, nah kan kalau misalnya kita bisa definisi kita bisa menuliskan state final ini sebagai evolusi, bukan sebenarnya nggak harus evolusi sih ya, sebagai eh, state akhir itu bisa kita bisa dapatkan dari state awal apabila state awalnya itu kita kerjakan sama operator ya. Operatornya ini yang kita sebut O. Ya. Nah, jadi secara umum kita punya relasi, aduh ini jelek banget saya tulis tadi. Jadi, kata RT sama dengan O dikali Y beta R0. Ya, nah ini kita bisa tulis nol, ini nol, sorry, O, ini Y nol. Ya, nah kalau karena kita punya, karena teorinya itu eh, apa ya istilahnya? Karena teorinya itu dia conformally invariant, jadi eh, kita bisa ambil limit si R0 ini menuju ke titik titik originnya. Jadi kita ambil, nah ini kan ada Z ya. Oh ini kan dia fungsi dari koordinat ya. Nah jadi kita ambil limit Z-nya menuju 0. Nah saat
kita ambil limit z-nya menuju nol, state ini dia akan terkompresi di satu titik, jadinya kita punya vakum di sini. Nah, akhirnya kita punya relasi ini. Nah, relasi inilah yang disebut di catatannya Tong itu sebagai operator map. Jadi untuk setiap state, untuk setiap state di sheet kita punya operator, kita punya versi operatornya. Ya, operator ini yang mengirim vakum ke state psi 0 ini. Ya, ada yang mau tanya dulu? Yaudah ya, saya lanjut berarti. Nah, sekarang kan kita bisa tulis. Ya, sekarang saya punya state, ground state nih. Ground state-nya seperti yang tadi udah kita tulis, ini ground state kan. Ini ground. Nah, saya pengen tahu operator seperti apa sih yang mengirim vakum ke ground state kita. Nah, ini kita pengen tahu ini operatornya bentuknya seperti apa. Nah, ini kita bisa coba cari ya. Nah, ini kan tadi kita udah ini ya, udah kita bahas kalau ini beneran state vakum yang berarti tidak ada string sama sekali, sedangkan ini adalah state ada string tapi tidak ada eksitasi. Jadi ini ground state, ini beneran vakum. Nah, sekarang kita mau cari operator apa yang eh, bisa membawa si vakum ke ground state. Nah, jadi dari sini kita pakai oh ini. Nah, kita kan punya hubungan eh, komutator ya. Punya hubungan komutator I, D, ini. Nah, dari sini kita bisa turunin. Kita definisiin eh, kita punya operator ini UK. UK itu operatornya bentuknya seperti ini. I, K, dot, X. Ya. Nah, terus kita bisa punya relasi ini. Tinggal diturunin biasa. Ya. Nah, kita punya dari ini tinggal masukin aja kita punya relasi ini. Ya. Terus ini kalau kita jabarin nanti kita dapet EIKX EIKX ini minus ya minus EIKX PU sama dengan KEIKX. Nah, terus intinya ntar kita dapat ini PU PP mu EIKX sama dengan EIKX P mu ditambah KU. Ya. Nah, ini kita simpen dulu. Nah, kita juga punya P mu kalau dikerjakan ke vakum, apapun kan kalau dikerjakan ke vakum pasti nol ya. Ya. Nah, jadi kita bisa tulis P mu dikali U, IKX, itu sama dengan ini yang di bawahnya EIKX, P mu tambah K mu digerakin ke nol. Oke.
Nah, ini kan EIKX, P mu 0 ditambah EIKX, K mu 0. Ya, ini 0. Jadi, kita punya ini. EIKX, K mu. Ini bisa dibalik, sorry, sorry. Itu kan K mu kan skalar, jadi dia bisa dipindahin ke depan. Biar cepat. Kamu EIKX 0. Nah, ini kita bisa lihat kan. Ini kan kayak persamaan nilai eigen ini. Ya, ini itu kita bisa tulis 0K. Atau pakai, oh tadi pakai P ya. Saya malah pakai K. Ntar coba saya hapus dulu. Nah, tadi saya pakai P, tapi sekarang saya pakai pakai K. Jadi ini saya ganti aja ya. Ini P, ini P, ini P. Maaf. Nah, jadi dari sini kita bisa tulis 0P sama dengan P I PX vakum. Nah, ini relasi yang mau kita cari. Nah, tapi jangan lupa, ini kalau kita expand, nanti kita banyak punya cross term antar operator, jadi banyak perkalian operator. Jadi harus kita kasih normal ordering supaya nggak jadi nol. Nah, pakai relasi yang tadi, akhirnya ternyata operator inilah yang mengirim vakum ke ground state. Jadi ground state itu pasangan operatornya adalah si IPX ini. Ya, ini yang nanti bakal dipakai di target operator. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Kita lanjut? Oke. Hmm. Jadi kita sekarang udah dapat pasangan versi operatornya dari ground state. Nah, sekarang kita cari untuk excitasi state yang lain. Nah, tadi kan kita udah dapat ladder operatornya ya. Sekarang kita mau cari untuk first excitation ya. First excitation. First excitation itu state-nya bisa kita tulis sebagai, jangan pakai ini deh, jelek amat. Eh, First excitation state-nya kelihatan nggak? Oke. Tulis sebagai linear combination dari ground state. Ya, ini kan kita udah punya ground state nih. Ground state-nya ini, terus kita kerjakan creation operator, modenya mode pertama, nih. Terus ini cuma linear combination. Nah, kita sebut ini state 1, first excitation. Nah, ini sama dengan cara yang sama juga. Kita mau cari operator apa yang mengirim eh, vakum ke ini, ke first excited state-nya. Ya, ini mau kita cari. Nah, ini kita tinggal diinfer aja sih. Nah, karena kita udah tahu, ini tinggal dimasukin. Nah, coba lihat. Excited state. Nah, karena sebelumnya kita tahu eh, suku ini itu mana ya? Nah ya, suku ini kan kita tahu dia sebanding dengan D.
X kuadrat ya, dari penurunan sebelumnya. Jadi kita bisa tulis C mu nu ini dx mu dx mu dikali OP ini sama dengan satu. Nah, tapi dari sebelumnya kita tahu bahwa ground state ini bisa ditulis sebagai E I Px vakum. Ya. Nah, jadi operator kita, operator yang berkaitan dengan first excitation state itu bisa ditulis seperti ini. C mu nu. Nah, ini pakai normal ordering karena supaya nggak jadi nol dianya. E I Ps. Nah, dari sini kita bisa tahu first excited state, pasangan operatornya itu adalah C mu nu dx mu dx v EI. Ya, ini yang nanti kita pakai di halaman 124. Ya, ada yang mau tanya dulu? Jelas ya? Nah, ya udah sekarang berarti saya balik ke catatan. Catatannya, nah sekarang kan dari eh, operator map kita selalu bisa mengirimkan state ke operator. Nah, tapi masalahnya eh, di teori ini kan kita punya constraint. Constraint T sama dengan nol. Jadi tidak semua state yang hidup di Fock space kita itu adalah state physical. Nah, sekarang kita pengen mencari state physical kan. Sebut aja misalnya state physicalnya itu vis ini ya. Nah, ini biasanya susah kan kalau kita mau cari state physicalnya. Jadi daripada kita men-solve eh, persamaan untuk menghasilkan state physical, jadi kita pindah ke versi operatornya. Nah, versi operatornya ini berarti kita harus cari operator yang operator ini sendiri dia kan punya banyak uh, dia punya banyak freedom gitu di di dalam set operator itu ada banyak freedom. Jadi bisa ada dua operator yang beda tapi dia menghasilkan fisis yang sama. Jadi banyak gauge freedom di dalamnya. Gauge freedomnya itu apa aja? Yang pertama itu mana tulisannya? Yang seperti yang ditulis 1, 2, 3 ya. Reparametrization invariant. Reparam invariant itu eh, kan tadi kita tulis parameter worldsheet-nya itu pakai eh, T dan S ya. Nah, sekarang ini kalau misalnya saya transform parameternya jadi F tau dan GS. Nah, worldsheet-nya tidak boleh berubah. Jadi worldsheet-nya geometrically harus tetap sama. Nah, itu satu. Itu satu gauge gauge invariant dari operatornya. Terus kedua, karena dia pakai Polyakov action kan, Polyakov action itu dia akan well invariant juga. Well invariant itu kalau misalnya uh, metrik ke Polyakovnya kita ganti jadi bentuknya seperti ini, omega. Omeganya real, dia akan tetap menghasilkan dynamic yang sama. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan di dalam gauge-nya. Nah, yang ketiga itu adalah diffeomorphisme invarian. Aduh, jelek banget tulisan saya. Aduh, mohon maaf ya.
Nah, diffeomorphism invariance ini lebih ke gimana si worksheet-nya terletak di target space-nya. Target space kita kan itu yang 26 dimensi itu loh. Nah, di 26 dimensi ini hiduplah si worksheet kita. Nah, ini kalau misalkan kita pindah, kita geser dia pakai diffeomorphism. Nah, hasil hasil map dari diffeomorphism yang bekerja terhadap si sheet-nya itu harus tetap sama dengan sheet tersebut. Nah, itu aja intinya sih ya. Jadi, nah untuk eh, nah, jadi kita pengen operatornya itu invarian terhadap satu satu 2 3 yang tadi, parameterization invariant, well invariant, dan diffeomorphism invariant. Nah, caranya adalah dengan membentuk vertex operator tadi. Vertex operator itu eh, dia cuman menjumlahkan si operator O ini sepanjang sheet. Ya, jadi kenapa dia bisa bikin, bentar gimana caranya? Kenapa sih vertex operator ini yang merupakan integral dari seluruh eh, op- integral dari operator untuk di seluruh sheet itu invarian terhadap satu 2 3 itu intinya karena coba kita lihat operator itu kan dia fungsi dari posisi ya. Nah, Sorry, itu ada dua yang di Firomorphism yang ketiga eh, itu terhadap word volume. word volume gimana? Oh, bukan. Maksud saya ini, Pak. Jadi kan si worksheet-nya itu dia hidup di, jadi sebenarnya di Filmorphis itu kalau yang saya baca tuh ada dua versi, Pak. Jadi yang pertama adalah dia eh, dia kirim titik di worksheet ke titik lain gitu. Jadi ke di worksheet itu misalnya ada P, ada Q. Nah, dia kirim titik dari P ke Q itu bisa pakai diffeomorphism. Diffeomorphismnya di dalam worksheet itu sendiri. Nah, itu kan kayak reshuffle point di dalam satu set gitu kan. Nah, itu satu dia nggak invarian secara umum. O itu dia nggak invarian terhadap si diffeomorphism yang di dalam worksheet. Nah, tapi ada diffeomorphism yang lebih gede lagi, yang dia hidupnya itu diffeomorphismnya itu di M, di target space yang 26 dimensi itu. 26 dimensi, dia itu ngirim titik-titik di worksheet ke nih. Jadi misalnya key ini dia dikirim ke sini, kirim ke sini. Nah, jadi dua-duanya tuh dia harus invarian gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kan O-nya itu dia fungsi dari koordinat ya, Pak. Atau kalau misalnya sebel lihat ini pakai ini aja. Nah, pakai X U data ini sama dengan tau S ya. Nah, jadi karena dia fungsi dari posisi, kalau misalnya kita geser, pastilah dia akan berubah kan. Nah, makanya supaya tidak berubah saat digeser, jadi kita jumlahin aja semuanya sampai dia tidak merupakan, bukan fungsi posisi lagi gitu. Jadi kita dapatlah vertex operator. Itu sih sepengertian saya sih, Pak. Hmm. Ya, tapi kalau yang ketiga itu, soalnya kan kita kan dari awal memang pakai metrik di word volume-nya itu flat. Hmm. Kita belum definisikan string living in curved space. Jadi memang uh, s- kalau saya bacanya kayak reparameterization itu kan sebenarnya di filmorphism tapi di worksheet. Nah, kalau yang kamu bilang yang tiga itu reparameterization di word volume. Tapi kayaknya dia nggak belum menyentuh itu gitu di word volume. Uh, dia masih bilang reparameterization di worksheet.
agar dia Parametrization. invarian terhadap di worksheet-nya saja. Jadi mau di Oh iya Pak, kalau yang nomor satu ya, yang reparametrization invariant di worksheet, iya. Itu maksud saya yang nomor satu itu di worksheetnya aja. eh, nah kalau dia ini kan invarian di word volume itu yang di apa eh, saya kurang tahu sih, saya belum maksudnya itu statementnya di halaman berapa dia mesti invarian. Nggak ada, saya nggak lihat statementnya di situ Pak. Saya eh, baca sih Pak. Saya rasa kayaknya sih gitu. Tapi nah di sini tuh saya agak bingungnya lecture-nya Tong itu dia kayak nggak terlalu bedain well symmetry sama diffeomorphism itu yang saya agak-agak bingung. Padahal itu kan harusnya beda banget ya Pak. Nah di sini Hmm, coba dia memang beda awalnya sih. awalnya kan ya dia bilang nih di paragraf yang so how do we fix the normal ordering segala macam, dia bilang there are two gauge symmetries katanya, reparametrization invariance sama well symmetry. Nah tapi di bawahnya dia bilang lagi ada diffeomorphism. Nah apakah dia menganggap si diffeo itu sama-sama well symmetry atau nggak Nggak, clear gitu kalau buat buat saya. di Filmovision itu yang di eh, sebenarnya sama aja dengan bahasanya reparametrizations invariant. Itu kan Dif- bahasa apa kan di Filmovision tuh apa yang dilakukan sih dia dia Diffeomorphism kan dia kirim, ke koordinat yang baru kan, dia redefine koordinat baru. bukannya kalau setahu saya Pak, eh iya, transformasi koordinat itu termasuk diffeomorphism, tapi diffeomorphism itu lebih umum gitu dari sekedar transformasi koordinat. Dia tuh beneran mindahin titik di satu manifold ke, kan sebenarnya kalau mau precise apa ya, eh, diffeomorphism itu kan kayak gini ya. Kalau setahu saya, makanya saya agak-agak bingung. Ini kita punya dua manifold, ini M, ini N. Nah, diffeomorphism itu dia sending M ke N di mana dia harus smooth. Nah, sedangkan koordinat transformation itu ini kan manifold ya Pak, M dan N manifold. Hmm. Dia adalah map yang ngirim si dua manifold ini A, ini B ke Rn, ke flat. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang koordinat transformation sebenarnya diffeomorphism itu yang ininya loh. Koordinat transformation itu si ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita tulis nanti jadi eh, A minus satu bundaran, ini saya pakai ini aja lah ya, sama lagi ini pakai D aja ya diffeomorphism D, sebentar ini saya tulisnya di sini aja deh. Ini kan kalau misalnya kita mau ngomongin koordinat transformation komplit sama diffeomorphism kita nulisnya tuh jadi ini gitu karena diffeomorphism itu selalu dicampur sama koordinat transformation, makanya kita jadi nggak bisa ngebedain mana yang beneran koordinat transformation mana yang diffeo. Nah, di VO-nya itu sebenarnya cuma ini kan, ini. Dan kalau misalnya ini satu, kita masih punya loh koordinat transformation. Nah, jadi sebenarnya tuh dia nggak sama gitu di VO sama koordinat transformation. Ada kasus khusus di mana koordinat transformation bisa dianggap di VO, tapi nggak semuanya. Makanya saya juga agak bingung sih. Nah, sedangkan Nggak, ini VO, beda 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 konteks sebenarnya yang kamu mapping ke RN itu kamu spesifik manifoldnya ke apa ke RN di film motion tuh ke any manifold, maka yang phi ini dua hal yang beda ini. Maksudnya sebenarnya sama, cuman yang kamu lakukan dua kali kayak diffeomorphism, yang satu lebih spesifik ke RN, yang satu ke any manifold. Maksudnya bahasanya kan nih, any manifold kalau sebenarnya. misalnya ini yang maksud Bapak koordinat transformation yang tadi ini sekarang manifoldnya saya jadiin satu. Nah, ini sama sama juga sebenarnya.
Kalau misalnya di VO yang ngirim dari manifold M ke N beda, ini sekarang saya cuma hidup di satu M aja. Dia ngirim titik dari P sini ke Q di sini. Kita masih punya koordinat. Nah, kalau di sini, di VO-nya, selama masih ada map ke Rn, dua-duanya AB, nah itu kita bisa tulis sebagai koordinat transformation. Tapi kalau misalnya enggak, makanya saya agak bingung, Mbak. Nah, Kalau ini kalau itu susah. bukannya paralel transport kalau ngirim beda titik. Kalau kalau koordinat kan beda redefine apa di Viamotion itu redefine coordinate system. Kalau yang kamu lakukan P ke Q itu kan beda poin di ini itu beda lagi Eh, itu kalau setahu bukan di saya, paralel paralel transport transport itu. itu dia ngirim ini, ngirim vektor, Pak. Kalau diffeomorphism tuh dia ngirim titik, ya kan? Parallel Ngirim transport itu titik. dia dia ngirim vektor di satu satu. Nah, ini misalnya manifold. Di sini ada tangent space-nya. Nah, dia parallel transport itu map yang memetakan vektor ke vektor. Nah, tapi kalau diffeomorphism itu dia memetakan dari titik ke titik dan dia nggak perlu ada nggak perlu ada curve yang menghubungkan P Hmm. dan Q-nya itu kalau setahu saya. Itu mungkin bedanya seperti transformasi aktif dan pasif aja ya kayaknya. Jadi yang di VO itu yang yang aktif ya berarti, yang titiknya kan dipindah. Kalau koordinat transformation berarti yang pasif kan, bener nggak gitu ya? Cuma Iya, memang kalau transformasi koordinat contoh yang simple ya misalkan polar ya. Nah itu kan di origin di 0,0 itu dia singuler ya, jadi bukan di Filmarism. Mungkin itu tadi maksudnya ya, contoh iya. contoh Nah, ya case-nya. itu. Nah, jadi kalau misalnya coordinate transformation itu cuman si ini kan bisa kita tulis sama apa yang tadi itu cuman ini dan ininya aja gitu. Jadi Hmm. tidak ada titik di manifold yang digeser dengan D. Iya iya kayak pasif Ya. itu. Nah, sedangkan kita bisa pilih D sama dengan satu kan. Kalau D sama dengan satu, berarti titiknya titik P dan Q itu kan jadi berimpit ya. Nah, tapi titik P yang dan Q yang berimpit ini dia bisa dinyatakan oleh koordinat ini dan koordinat ini. Nah, itu yang tadi Doni bilang yang kayak transformasi. Misalnya kalau ini kartesian, ini polar, itu jatuhnya jadi kayak koordinat transformation. Tapi titik yang di represent itu tetap sama satu P sampai P dan Q ini gitu. Cuman chartnya aja beda gitu. Koordinatnya beda. Nah, tapi kalau di Fiomorphism dia selain pakai chartnya beda, dia mindahin titik juga gitu. Kalau itu yang setahu saya, dia beneran ngegeser titik dari dari P ke Q, bisa di manifold yang sama, bisa di manifold yang beda. Jadi makanya nggak terlalu clear eh, lecture notes-nya gitu. Dia nggak terlalu jelasin bedanya reparam invariance sama di VO atau well transformation-nya apakah dianggap. Tapi kalau dengan well transform mungkin lebih jelas ya. Kan well itu kenanya langsung ke metriknya, ke G. Ya kalau well transform itu yang berubah itu cuman metriknya doang, tidak Iya, eh, tidak koordinat tentunya. Mm-mm. Di filmofism itu yang sepengetahuan saya di filmofism itu sebenarnya sama dengan apa coordinate transformation sebenarnya. Ini mau mau pindah Cartesian ke polar segala macam ya itu bagian dari diffeomorphism invariant. Either it's well defined in some manifold or not, itu permasalahan lain gitu. Hmm. kalau saya rasa ya Pak, kayaknya ini kan definisi mat dari diffeomorphism itu kayaknya Ini beda ini sama apa yang dipakai karena sama kamu fisis. kamu mandangnya di GR kan. Kalau di GR Iya, satu GR poin Pak. itu satu poin di manifold itu dia di mapping ke Rn karena
karena kita sudah punya tools di kalkulus. Tapi poin yang lain itu juga dia bagian mapping dari RN yang lain. Ini nggak sama-sama RN tapi beda. Nah, kenapa itu sebenarnya sama juga di deformation apa coordinate transformations. Cuman kenapa jadi bukan di bukan di itu kan sebenarnya bukan dipindahkan gitu loh. Jadi nih yang saya paham ya sebentar. Jadi maksudnya kenapa dibentuk deformation itu sebenarnya satu titik yang sama. Misalkan ini apa misalkan manifold, aduh, warnanya kenapa begini? Saya hapus ya Pak, maaf Pak. Ada manifold ini, Hmm, misalkan satu area di sini itu di mapping ke RN kan, RN. Tapi ada hmm, satu area lagi di sini dia mapping ke RN juga, gitu loh. hmm, Nah, cuman RN di sini dengan RN di sini kan beda bentuknya. Nah, ada titik-titik di intersection di sini. Nah, dia perlu perlu representasi di kedua RN itu sama, di kedua atlas itu sama, gitu loh. Makanya itu perlu apa disebut deformism. Dia dia rubah dia transformasi dari RN yang satu ini ke RN ini gitu. Tapi bukan merubah memindahkan satu titik ke titik lain, bukan bukan memindahkan. Karena kan ini yang ditinjau seluruh titik. Dia tidak merubah satu titik ke titik yang lain. Deformation eh, sama aja dengan coordinate transformation gitu loh. Cuman dia lebih umum. Kalau ini Kalau dari setahu RN ke saya, RN. kalau yang saya ambil beneran dari matematika ya Pak, definisinya saya nggak tahu yang dipakai di fisika gimana. Tapi definisi yang di matematika, setahu saya tuh definisi cuman ini. Iya, itu deformism. Tapi itu kan sama Eh, bahasanya sama aja dengan coordinate transformation kan. Kalau coordinate transformation kan misalkan kamu punya X gitu kan. Di Coordinate sini kamu transformation itu tulisan yang Y. di sini. Ini. Kalau kalau Enggak, yang saya Ini tuh Pak, kan Mas koordinat maksudnya koordinat koordinat itu ngerubah koordinat dari satu ke manifold, kamu nyatakan dia sebagai manifold X, di sini kamu nyatakan dia dalam Y kan. Tapi ini kan fungsinya mesti fungsi daripada X. Itu kan definisi dari transformasi koordinat kan. Dimensinya mesti sama, ya kan? Nggak harus Rn, maksudnya salah satunya ya definisi umumnya memang M ke N gitu. Tapi kan ini juga sama aja, Rn juga. Nah iya, itu kan juga maksud jadi maksud koordinat maksud Pak Ardian tapi tuh ini kasus maksudnya khususnya. setiap setiap diffeomorphism tuh bisa kita bahas. interpretasikan sebagai koordinat transformation gitu Pak maksudnya. Iya, di deformasi koordinat itu nggak harus di flat semua kan. Bisa di manifold apapun, saya bisa lakukan coordinate transformations. Coordinate transformation kan redefine koordinat saya gitu. Kan setiap manifold punya basis, punya koordinat. Saya bisa redefine dia. Ini kan sebenarnya di dalam satu apa ya? eh, ini kan bukan menyeberang ke manifold yang lain secara apa? Secara ini kan eh, eh, bahasa abstraknya kayak menyeberang gitu. Tapi sebenarnya yang dilakukan kalau di fisika itu kamu redefine koordinat kamu Iya kayak dan gini bentuknya Pak. seperti Tapi ini. pertama, nah tapi seandainya kita tetap di redefine pun kita bisa pindah titik gitu Pak. Di satu manifold kita bisa tetap pindah dari P ke Q. Nah, P ke dan Q P itu sama Q, iya, itu maksudnya bukan bukan koordinat realnya ya. Realnya kan apa fisiknya itu nggak berubah. tapi Cuman P itu pen, titik kan Pak di manifold. ya ini P sama itu aja ngerubah X ke Y. P sekarang ini kan fungsi daripada P juga nantinya.
Ya kan? Kenapa fungsi daripada P? Ini kan bentuk mapnya kan begini. Nah, ini yang kamu tuliskan Q. Itu kan sama. Coordinate transformations. Iya nggak? Ya harus coba cari contohnya yang Ini mapping ke satu poin. eh, it- secara fisik poinnya tetap sama. Cuman mappingnya ini maksudnya bentuk manifoldnya yang beda gitu loh. Cuman itu kan hubungannya secara matematis kan bahwa satu poin soal itu mesti fungsi dari poin yang lain. Apa kombinasi linear atau fungsi. Nah, itu kan coordinate transformations bahasanya lah. Jadi coba saya soalnya pikirin saya lagi ya Pak. soalnya saya juga pernah dengar sama yang kayak pemahamannya Tesera itu. Jadi nggak semua DVO itu bisa kita interpretasikan koordinat transformation gitu. Tapi saya lupa dulu dengar dari mana ya. Nah, kalau saya pikir soalnya di GR sendiri juga kalau misalnya orang ngomongin di VO itu kayaknya banyak versi gitu. Ada yang menurut mereka diffeomorphism itu coordinate transformation, ya. Ada yang menurut mereka aktif aktif point of view. Oke, tapi kayak yang beda-beda gitu loh, Pak. Makanya Kalau saya bingung kalau kalau aktif and pasif itu eh, perspektifnya itu transformasi apakah dia merubah apa ini biasanya dilihatnya di medan apakah dia juga merubah medannya itu atau enggak. Kalau yang pasif itu medannya nggak berubah, cuman koordinat transformation koordinatnya berubah. Kalau pasif, kalau aktif ya, itu medannya juga ya, berubah. ya. Jadi karena Jadi saya bukan bingung, cuman mm-mm. harusnya Tapi kalau memang sebenarnya nggak. Tapi sebenarnya maksud saya eh, yang kamu yang ke poin ketiga tadi itu sebenarnya saya nggak lihat dan memang yang di notesnya juga dia dia yang dia lakukan tidak ada untuk merubah diffeomorphism di worksheet apa sorry di word volume. tapi Kan ini yang Pak, dia dilakukan tulisin cuman ini. Yang terakhir dia tambahkan. bilang, "Hah, gimana Pak? Integrating over the worldsheet takes care of diffeomorphism." Nah, jadi saya Nah, bingung gitu. Maksudnya, iya itu makanya dibilang dia integral itu diffeomorphism di worksheet di worksheetnya. Ada dua diffeomorphism di sini nantinya kalau kalau mau ditinjau ya. Cuman yang kita tinjau kan string on flat background. Flat background itu ini kan X mu alpha alpha beta nu ininya masih ini nih hmm, word volumenya masih flat. Kalau kita mau dia diffeomorphism terhadap apa buat volume. word volume ini nggak boleh ini mesti sembarang metrik artinya dan itu mesti ditambahkan apa word volume apa eh, word volume inilah tahu sendiri lah. Jadi ada dua metrik ada metrik di Tapi worksheet ada metrik di ya, volume. itu diffeomorphism di sini Ah, itu cuman di worldsheet-nya aja ya. Enggak, iya enggak, makanya yang bukan. di sini yang ditekankan dia cuman melihat di worksheet aja semua dia belum belum melihat apa di volumenya. Hmm, Makanya yang dimaksud di filmwism itu atau koordinat conformation itu cuma di worksheet dia lihat. takut. Di filmwism in reparametrizations. Reparameterization kan sama aja coordinate transformations kan? Iya nggak? Iya. Kan bahasanya ditukar-tukar nih sama dia. Di awal itu dipakai reparation worksheet, Ya. terus itu dijatakan di filmwism plus while jadi conformal, ya kan? Hmm. Iya, Karena iya Pak. sama, karena sama di filmwism sama reparation itu pada prinsipnya sama. Sama. Yang beda itu whale-nya ya Pak. Whale itu kan Well-nya dia beda. kayak whale itu dia kayak si fieldnya simetriknya itu yang ditransform kan. Ya. Kalau kalau well itu cuman metric doang yang di Hmm. scaling.
Ya field-nya ya field-nya tapi field-nya cuman metrik. Field yang lain nggak dilakukan scaling. Nggak ada kayak scalar field dia nggak scaling. Tapi kalau vektor juga dia nggak lakukan scaling. Cuman metriknya aja di scaling. Ya Pak, oke, aku catat. Jadi, Nah kalau kalau mm, konformal itu memang dia agak beda. Field-nya juga nyata berubah kalau di konformal tuh. Memang kita apakan kita ini kan kita tambahkan dia tuh harus berubah gitu. Ini yang saya paham ya, maksudnya bahasa itu sama. Differentiation, renormalization, coordinate transformation itu cuman beda apa eh, terminologi doang, maknanya sama aja. ya Pak, nanti saya coba cek cek lagi. Jadi, oh, udah 5 menit lagi, ya ampun. Ya, saya Hmm. lanjut aja sampai beres ya Pak ya, Iya. dikit lagi. Nah, jadi intinya eh, vertex operator itu adalah benar ya, vertex operator kan? Iya. Vertex operator itu adalah, misalnya kan kita punya satu operator O. Nah, jadi operator O ini kita integrate di seluruh apa ya, sepanjang worldsheet kita bisa dapetin vertex operator yang tidak bergantung dari posisi tidak bergantung dari titik di worldsheet. Nah, karena itu makanya dia jadi aman dari dia dia jadi diffeomorphic invariant, dia jadi reparameterization invariant karena kalau misalnya kita anggap DVO sama reparam invariance-nya sama. Nah, kalau whale saya agak kurang ngerti gimana whale-nya bisa hilang. Soalnya katanya, nah ini. Oh, whale-nya bisa hilang karena ini, karena weight-nya. Nah, di chapter 4 kan kita harusnya udah bahas ya. Kalau misalnya two form yang D2Z tadi itu dia punya weight-nya itu -1 -1. Nah, Hmm. terus karena si vertex itu dia itu dia itu skalar kan. Sedangkan eh, D2Z itu kayak two form, si operator itu kayak matrix. Jadi kalau si two formnya itu weight-nya -1 -1, maka operatornya itu matriks kayak dualnya gitu, berarti weight-nya harus +1 +1 supaya hasilnya skalar. Si V ini kan vertex operator, skalar tuh kayak kayak komponen kernel gitu setahu saya. Nah, karena weight-nya operatornya harus 1 1, terus kita samain sama pokoknya nanti kita dapat weight dari, sebentar ya, coba saya dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Nah, tadi kan kita dapat setiap state itu dia kan pasti ada pasangan operatornya. Nah, kita punya weight dari state. State itu kalau misalnya primary berarti dia ke A P² per 4 ya, kalau nggak salah. Nah, kalau eh, kalau primary ground state dia punya weightnya seperti ini dari bagian state-nya. Nah, tapi dari argumen vertex operator yang tadi kita punya operator ini weight-nya 1 1. Nah, jadi dia kayak ngasih constraint. Jadi ini harus sama dengan 1, ini juga harus sama dengan 1. Nah, ini yang nanti dibahas di sini, di 541. Ya, jadi dia ngasih constraint untuk P². P²-nya itu nanti harus sama dengan -4/A. Seperti di halaman 124. Nah, ini karena masanya seperti ini, negatif ya. Jadi dia itu kita sebut masa tachyon. Yang katanya dibahasnya di section 2, tapi saya belum sempat baca. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kan tadi kita bahas cuman untuk yang ground state aja ya.
Nah, kita bisa pakai kita bahas juga yang first excited state. Tinggal masukin aja yang tadi kita turunin first excited state-nya versi operatornya kayak apa, dicocokin sama weight dari state. Nah, nanti itu dia akan ngasih kondisi untuk P-nya. Nah, di sini kita bisa hitung itu tinggal dicocokin aja kok, dicocokin. Ternyata dapat untuk first excited state yang tadi P kuadratnya harus sama dengan 0. Berarti dia kayak massless gitu. Nah, itu kita bisa lanjutin untuk semua order, tinggal naikin aja si eh, suku, bukan si ladder operatornya tinggal kita naikin. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi kayaknya udah cukup dulu presentasi saya. Nah, saya nggak sempet bahas yang OpenStream, karena yang OpenStream ini agak beda sih sedikit. Harus ditambahin boundary termnya, tapi saya belum sempat baca. Gitu, Pak. Udah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Sama-sama, Eh, Pak. ada pertanyaan? Kita masih punya 1 menit, nggak apa-apa. Udah